Perkenalkan, nama saya Dika Anggara dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Surabaya. Saya di sini akan membahas tentang strategi survival perusahaan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. PT Komar Investama Indonesia. PT Komar Investama Indonesia merupakan perusahaan holding company yang mempunyai anak perusahaan yang bergerak di beberapa sektor industri, antara lain properti, agrobisnis, perdagangan umum, kontraktor, jaringan infrastruktur IT, dan investasi. Di masa pandemi, Alfian Komaris selaku CEO dari PT Komar Investama Indonesia juga sangat merasakan akan dampak dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini terhadap bisnisnya, di mana omset perusahaan turun drastis dan terjun bebas. Rencana strategis perusahaan di awal tahun pun kini tinggal kenangan akibat serangan virus pandemi. Namun hal ini tidak membuat dirinya berdiam diri. Momen ini justru dianggap untuk menguji mental para pengusaha sekaligus tantangan supaya bisa survive dan membuat strategi baru. Dan menurutnya berbagai cara perusahaan dilakukan agar usahanya bisa bertahan, mulai dari menerapkan sistem bekerja dari rumah sampai PHK massal, memotong upah pekerja, dan menunda membayar upah pekerja. Sebaiknya, pelaku usaha tetap tenang saat menghadapi pandemi virus corona ini, sehingga pelaku usaha dapat mengambil langkah yang tepat selain menghadapi dengan tenang. Pelaku usaha harus berpikir lebih kreatif lagi. Semua sektor dari Alfian Komari ini berdampak dan omset perusahaan mengalami penurunan secara drastis. Namun ada satu sektor yang masih bisa menjadi peluang untuk melawan cash flow perusahaan, yakni sektor pangan agrobisnis. Tips keberhasilan dari PT Komar Investama agar bisa survive di tengah pandemi ya. Pertama, jujur dan transparan. Sebaiknya perusahaan bersikap jujur dan transparan kepada karyawannya terkait kondisi yang dialaminya. Dengan gitu, perusahaan dapat menurunkan langkah apa yang terbaik bagi karyawan dan perusahaannya. Yang kedua, menentukan strategi bisnis perusahaan. Jika dengan strategi bisnis yang sedang dijalankan perusahaan masih dapat berjalan, maka sebaiknya pertahankan. Namun jika tidak dapat bertahan, perusahaan dapat melakukan pivot dan core bisnis. Pivot sendiri mereka artinya mencari model bisnis yang lain, namun tetap berada di divisi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersama. Yang ketiga, mengarahkan karyawan dengan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Setelah menentukan strategi bisnis, perusahaan harus mengarahkan karyawan agar strategi bisnisnya dapat berjalan dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, untuk yang status kontrak jika berakhir tidak perlu diperpanjang. Jika perusahaan yang memiliki karyawan yang status kontraknya akan berakhir, sebaiknya menunda perpanjangan lebih dahulu. Jika dirasa karyawan bekerja dengan baik dan perusahaan tidak ingin melepas karyawan, maka solusinya dijadikan sebagai mitra, distributor, reseller, atau freelance. Yang kelima, jika cash flow berdarah, lakukan negosiasi dengan karyawan melalui bipartit. Yang bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan hubungan industrial. Perusahaan sebaiknya perundingan terkait kesepakatan baru tentang kondisi saat ini, apakah harus PHK atau melakukan no work no pay. Bagaimana status pembayaran sebab pembayaran ke supplier? Perusahaan dapat melakukan pencatatan atau inventarisir semua kewajiban yang ada, sehingga perusahaan dapat menentukan mana pembayaran yang harus didahulukan, ditunda, atau dinegosiasikan lagi. Dan jika ada pembayaran yang tidak produs, sebaiknya lakukan negosiasi terkait waktu, jumlah, dan cara pembayaran. Apabila pembayaran terkendala force majeure, perusahaan dapat mengumpulkan bukti dan membuat kesepakatan yang baru. Terkait apakah harus tetap menjual barang atau jasa yang sama, perusahaan harus dapat beradaptasi dengan sumber daya terus yang ada untuk menjual barang jasa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Jika barang atau jasa yang dijual perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini, maka perusahaan dapat melakukan produksi atau distribusi produk untuk produksi disesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Sedangkan untuk distribusi, perusahaan dapat membantu menjual produk yang dibutuhkan saat ini. Terkait dengan legalitas, sebaiknya menggunakan legalitas yang sudah ada di perusahaan. Sebaiknya perusahaan fokus pada pendapatan terlebih dahulu. Namun jika legalitas itu terkait dengan perizinan produk, barang atau jasa yang dijual, sebaiknya perusahaan segera mengurusnya. Dan perusahaan juga dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain yang produknya dibutuhkan konsumen saat ini, sehingga dapat membuat perjanjian kerjasama yang bersifat win-win. Selain itu, dengan kolaborasi ini bisa menghasilkan research yang ada dan tidak perlu modal lagi, menghasilkan research yang ada dan seluruh pengeluaran baru didasarkan menjadi variable cost. Dan lalu apa yang harus diusahakan untuk
Jika di saat situasi pandemi corona perusahaan mengalami peningkatan bisnis perlahan, maka perusahaan harus mempersiapkan lagi terkait pendapatan, model bisnis, struktur bisnis, DM, dan strategi pemasaran. Dan pengusaha juga harus mempersiapkan terkait legalitas jika bisnis baru dijalankan saat pandemi corona menghasilkan profit. Sekian dari saya. Terima kasih.